Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi tabi'in ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Semoga Allah meridhai. Amma ba'd, ahibati fillah, khususnya para ummahat yang ada di Australia dan buat teman-teman yang ada di Perth ya, yang kata harus lagi, oh subhanallah ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Nggak tahu kita. Tapi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apapun yang terjadi, dia yakin di balik itu ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Ahibati fillah, kita hari ini berbincang tentang sabar dalam ujian. Kenapa tema ini kok selalu diangkat ya? Dulu kita udah bahas, ulangin lagi. Nanti Ana diundang kajian di tempat ini, diulangin lagi. Bahkan tema sabar dalam ujian ini puluh-puluh kali disampaikan. Apa penyebabnya? Karena permasalahan dalam kehidupan ini tidak pernah selesai. Nggak pernah masuk ke ruang ujian. Dan kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian ini kecuali tatkala ajal menyebut kita. Yang ada, kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan selanjutnya. Antum lihat anak-anak yang sekolah dari lulus SD, tapi lanjut lagi sekolah SMP, tapi lanjut lagi SMP, lanjut lagi kuliah, lanjut lagi kepada ujian yang lebih besarnya. Itu kehidupan ini. Ahibati fillah, jadi ingat, kalau ada teman-teman yang sedang susah, sebenarnya semuanya salah. Tinggal yang berbeda bentuk terima kita dan cara setiap muslim menghadapinya. Itu yang berbeda. Cerita Dzulqarnain ya, bagaimana dia menulis surat kepada ibundanya yang akan ditinggal mati oleh anaknya. Dia berpesan ibu makanan biar mereka menikmati makanan yang ibu buat. Tapi sebelum mereka menyantap makan, sampaikan kepada mereka bahwa pesan anakku, yang diperkenankan menyantap makanan ini hanya orang yang tidak punya masalah. Akhirnya ada satu pun yang menyantap makanan yang disuguhkan. Antum yang susah. Bukan cuma antum yang punya masalah, semua punya masalah. Ana, anta, anti, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Semuanya punya masalah, jemaah. Gak akan keluar dari masalah kita. Ada yang kena COVID, mati. Kena COVID, sakit-sakitan. Parah. Tapi sembuh. Ada yang kena OTG, orang tanpa gejala. Ada yang kena batuk, diobatin sembuh. Ada yang kena batuk, diobatin mati. Ada yang kena darah tinggi. Ada yang kena kanker, ada kaya, ada yang miskin, ada yang di PHK, ada
yang mengundurkan diri, yang diceraikan, ada yang tinggal mati bapaknya, ada yang tinggal mati. Semua punya masalah. Allah Azza wa Jalla telah menginformasikan kepada orang-orang yang beriman bahwa datang. Jangan berpikir sholat 5 waktu, bala nggak datang. Allah udah bahwa kalian akan dapat bala loh. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 186. Silakan dibaca. أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakiti yang diberi kitab sebelum kamu dan musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang Subhanallah. Allah sampaikan. Kalian pasti di ujian itu akan menimpa apa? Diri kita, keluarga kita, makian, gangguan dari orang-orang kafir. Ya, antum berpikir orang-orang yang diutus sama Allah ya, para nabi, hidupnya itu bak surga, tidak ada masalah yang menimpa, tidak ada yang disematkan kepada mereka, tidak ada gangguan yang didapat oleh jamaah. Kita ini di dunia, bukan di surga. Kita ini di dunia, tempatnya ujian. Makanya sesoleh apapun dirimu, engkau akan dapat ujian. Karena memang ini jembatan yang harus kita lewatin. Nggak ada jembatan lain. Jembatan itu namanya, kita akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, yang juga penuh dengan ujian, tergantung apakah antum lulus ketika ujian dunia. Alaihissalam, namanya nggak diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam diusir sama kaumnya, dibakar di api. Antum lihat dalam kehilangan anaknya, diuji. Apakah Nabi Yusuf nggak diuji? Dibuang sama kakaknya, dijual kakaknya sendiri, kakak sebapak nih, yang melakukan konspirasi. Bagaimana ujian buat Nabi Yusuf, ujian buat bapaknya, ujian buat keluarganya, diuji mereka. Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, apa nggak diuji Nabi Musa dengan peristiwa yang terjadi di Mesir ketika dia mendorong salah satu orangnya Fir'aun lalu kabur dari Mesir, meninggalkan Mesir beliau. Apakah kemudian ketika beliau meninggalkan taman yang indah, ya, rumah-rumah yang mewah, jadi pengen Nabi Musa alaihissalam piara kambing. Setelah itu balik ke Mesir untuk berdakwah, kemudian mendapatkan kenikmatan harta benda dan kekayaan, nggak ada. Beliau akhirnya kabur dari Mesir bersama Banu Israel. Nabi Zakaria,
Apa nggak diuji bertahun-tahun nggak punya anak? Dikasih anak namanya Yahya. Di dalam kondisi bapaknya masih hidup. Anaknya dibunuh. Dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepada pelacur. Kayak gitu. Oleh para nabi. Oleh orang-orang soleh. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu seakan-akan semuanya numpuk di Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau diboikot, dicaci maki, dihina. Putri diceraikan, dibalikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika beliau sampai ke kota Madinah, apakah kemudian beliau menikmati hidup dalam artian kemewahan, kenyamanan? Enggak, beliau tinggal di rumah yang kecil. Seringkali di rumahnya enggak ada makanan. Apa yang beliau lakukan? Puasa. Bukan mengeluh. Kalau gitu aku puasa hari ini. Ini yang seharusnya jadi contoh buat kita tatkala kita punya masalah, tatkala kita mungkin kesulitan ekonomi. Seorang ibu mengatakan, "Nak, besok kita puasa." Loh, gimana, Bu? Kan bukan Ramadan. Ya. Kita mendekatkan diri sama Allah. Yang berpuasa itu dijauhkan dari api neraka. Jarak 70 tahun. Apa enggak kita ajak keluarga kita? Jadi akhirnya musibah itu jadi hikmah. Lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Hud ayat 49. Tentang cerita para nabi, bagaimana perjuangan mereka. Yang memang Allah ceritakan itu untuk menguatkan hati sabar. Dalam Hud ayat 49. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl innal 'aqibata lil muttaqin. Bagian dari berita-berita gaib padamu Muhammad SAW. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya sudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Allah ceritakan hal itu kepada Nabi SAW agar beliau bersabar. Bukan engkau yang pertama mendapatkan ujian seperti ini. Orang-orang dulu juga dapat kayak gitu. Terus agar kita termotivasi untuk sabar. Faktor apa saja yang membantu kita untuk sabar? Ini kesempatan kali. Yang pertama, agar antum bisa sabar, mengenali tabiat kehidupan dunia ini. Kayak apa sih hidup di dunia ini? Jadi antum udah dikasih tahu umpamanya, mau kemana antum? Oh, ana mau ke Bromo. Di Bromo itu dinginnya seperti ini, jadi siap-siap. Di sana itu umpamanya susah air, jadi antum bawa air. Di sana itu orangnya nggak welcome. Di sana itu dikasih tahu. Memang indah Bromo itu. Indah sekali, mempesona. Sehingga orang ini hanya untuk ke Bromo kadang-kala, terus ke Bali. Dikasih tahu. Oh, seperti itu. Ilmu pengetahuan ini membantu untuk bersiap-siap. Kalau dikatakan hati-hati di sana banyak ular ya. Hati-hati di sana itu banyak maling. Kalau kita parkirkan ke rumah umpamanya. Maka kita juga harus paham tabiat hidup di dunia ini kayak apa kita. Jadi jangan
Soalnya kadang-kala ada orang kaget-kaget gitu. Kok kayak gini, kok kayak gini. Antum nggak mau baca. Antum nggak mau belajar. Dunia tuh memang kayak gini. Makanya kadang-kala ada orang yang seakan-akan dia mengeluh, menyalahkan Allah Azza wa Jal. Padahal oleh ya. Tapi kenapa kok Allah seakan-akan meninggalkan aku? Tidak merahmati aku. Subhanallah. Ujian itu salah satu rahmat Allah buat engkau. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 140. أعوذ من الشيطان الرجيم فقد مس القوم مثله وتلك يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Mendapat luka, maka mereka pun pada perang dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang. Barakallahu fikum. Jadi ketika sahabat mengalami seperti ini kehidupan memang. Jangan kemudian berpikir kita kan sahabat Nabi. Ada Nabi Muhammad alaihissalam. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar As-Siddiq. Ada Umar bin Khattab. Ada Uthman bin Affan. Ali bin Zah, paman Nabi alaihissalam. Kenapa kok bisa kalah? Ini kehidupan dunia. Hari ini kalian kalah, mereka kemarin kalah. Ya memang seperti itu. Allah putar. Jadi ya, ada hikmahnya di balik itu. Bagaimana Allah memutar roda kehidupan ini. Yang hari ini di atas, besok di bawah. Jadi tatkala antum ada di bawah, oh Anda sedang dalam bawah nih sekarang. Mereka dulu di bawah, Anda sekarang dulu di bawah, sekarang di atas. Yang di atas ingat, jangan sombong kok. Roda itu terus berputar. Engkau nanti ada di samping dan bisa jadi ke bawah lagi nantinya. Lihat kehidupan. Dan Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Ayat 4, Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Nah, silakan dibaca. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jemaah, susah payah. Perjalanan hidup kita. Ketika waktu masih belajar, aduh susah Ustaz. Waktu itu ya ada senangnya tapi susah juga lah. Belum nikah susah. Setelah nikah susah. Lahiran susah. Punya anak susah. Nambah anak lagi susah. Sekolah online susah. Masak susah. Semuanya memang kayak gini. Ya harus dilewatin. Antum pikir orang yang rekreasi nggak susah? Masih apa ya? Masih tertipu dengan keindahan. Pulang rekreasi, teler semuanya. Allah, capek sini itu. Susah kan? Jadi fahami tabiat kehidupan ini. Sehingga engkau tidak kaget. Ini yang dikatakan sama Allah. Aku akan menghadapi ini. Ya jalani. Baik, hal yang kedua yang menolong kita, membantu kita untuk bisa bersabar adalah yakin dengan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ada
amalan di dunia ini yang sia-sia, balasannya. Kalau mungkin kita kerja di perusahaan, memang kerjaan kita tuh ya kerjaan kita komputer. Tahu-tahu lampu mati. Ketika lampu mati, ada bagiannya. Tapi nunggu bagian mau turunkan lampu itu lama. Akhirnya antum naik, antum betulin lampu. Ketika antum betulin lampu, akan menandakan antum dapat gaji tambahan. Karena mengerjakan sesuatu yang bukan kerjaan antum. Kayaknya enggak. Ya enggak, memang bukan antum tuh. Sudah, artinya kita berbuat itu sukarela. Ada ranting di jalan. Atau ada sampah di jalan. Kalau mungkin kita membuang sampah itu bukan berarti pemerintah akan kita kasih gaji. Oh, antum buangin sampahnya bulan ya. Aku karena kau bersih jalan, aku kasih. Nggak ada. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki. Marra rajulun bi ghusni syajarah. Ada seorang yang melewatin ranting pohon di jalanan. Lalu dia pindah. Allah masukkan surga. Seorang pelacur yang kasih minum anjing. Kasih minum anjing. Apa yang terjadi sama dia? Allah masukkan ke surga. Maka seorang muslim ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian, dia harus yakin. Tanya nih. Kalau dikatakan, oh Ustaz, fulan itu lebih ringan. Ya, umpamanya ada kejadian tabrakan umpamanya satu mobil. Ternyata antum kaki patah. Fulan nggak apa-apa. Apakah sama pahala yang diterima oleh fulan yang tidak patah kakinya sama antum? Jadi nggak perlu antum melihat, ya Allah enak fulan yang nggak patah kakinya. Antum enak. Gimana enaknya? Pahalanya lebih banyak. Tapi pahalanya lebih banyak. Allah sabar ya. Anak tahan nih, pahalanya ini besar nih. Yakin. Allah berfirman di surat Al-Ankabut 8:59. Nah, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilu nubawwi'annahum minal jannati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar al-'amilin alladhina sabaru wa 'ala rabbihim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerti mereka akan tinggi yang di dalam surga, yang itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Subhanallah. Nikmat ajrul amilin, balasan buat orang-orang yang beramal surga, dikasih kamar bangunan-bangunan yang tinggi. Seperti bintang-bintang jemaah. Orang kan kepingin tinggal di Mars kan? Nah, nanti dikasih sama Allah. Di surga. Kok kepingin tinggal? Sampai Nabi SAW punya kamar-kamar di atas itu seperti kalian melihat bintang-bintang. Seperti itu. Terus, siapa yang dapat kayak gitu tuh? Orang yang alladzina sabaru. Orang yang bersabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan bertawakal kepada Allah.
menghadapi COVID-19 ini gimana Ustaz ya? Suami portasi, kita sabar. Terus tawakal. Bukankah antum tidak mampu berbuat apa-apa? Ketika terkena musibah, ya mungkin ada usaha yang ke dokter berobat, anak telepon fulan, mungkin dia jalanin, tapi hati kita bergantung sama Allah Azza wa Jalla dan yakin Allah akan berikan balasan. Maka jangan akhirnya antum gak sabar. Yakin dengan pahala itu, ya Allah, iya, sabar. Kemudian di surat An-Nahl ayat 96. Allah Jalla Jalaluh menceritakan bagaimana manusia ketika dapat duit, ada orang usaha sukses, ya, dapat keuntungan banyak. Kira-kira berapa lama bertahan? Ditinggal. Tinggal. Terus yang di sana tuh pahalanya tetap sabar tuh. Nah, silakan dibaca di surat An-Nahl ayat وَاللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ يَعْمَلُونَ. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, Allah adalah kekal, dan kami pasti akan memberi balasan orang yang sabar dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Allah tidak akan kasih pahala yang setara, tapi Allah akan berikan pahala buat orang-orang yang sabar, ya. Itu dengan yang lebih baik. Kan di ayat lain Allah mengatakan innafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala yang nggak ada. Gimana nggak ada hitungannya, jemaah? Kita kalau di teman-teman di Australia biasa gajinya per jam. Oh, kerja 10 jam, ya sekian gajinya, tinggal dikalikan. Tapi sabar nih, mau dikali berapa? Nggak ada. Terus terserah Allah yang mau ngasih. Nggak ada hitungannya. Kenapa nanti pada hari kiamat orang-orang yang hidupnya seneng, ya, yang jauh dari bala, tetap ada bala, tapi tidak seperti ada orang-orang yang Allah mengatakan yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, orang dapat sehat, dapat keselamatan pada hari kiamat itu tatkala mereka melihat orang sama Allah dapat pahala itu. Dan Nabi udah kasih tahu pahalanya. Allah sudah sebutkan. Maka seharusnya kau bersabar. Ketika dapat musibah, dapat ujian, sabar. Ada pahalanya. Pahala itu dari amalan doang. Sabar ini juga amal. Bahkan ada riwayat Ali mengatakan as-sabru yatir ra's. Sabar itu ini seperti kepala. Kalau dipotong kepalanya, sabarnya nggak ada, ya habis imannya. Kenapa? Karena semua kehidupan ini perlu kesabaran. Sampai kajian online nih perlu sabar. Emang ini nggak sabar? Emangnya yang dengerin nggak sabar? Kalau nggak sabar, nonton yang lainnya. Nggak sabar, keluar. Nonton yang ini, yang itu, perlu sabar. Dalam keimanan itu seperti kepala. Kalau dipotong, habis sudah. Dari Abu Yahya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan.
Orang beriman ini mau diapakan dia itu baik. Inna amrohu kullahu lahu khair. Beriman semuanya itu baik. Roda tadi, mau di atas dia baik, mau di bawah dia baik. Nggak ada urusan buat dia. Karena dia tahu roda itu berputar. Sekali dia di atas, alhamdulillah. Kemudian atas, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di bawah, lihat. In asabathu sarra fakana. In asabathu sarra, kenikmatan, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia karena dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa perkara yang membahayakan, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Artinya balasan dari kesabaran ini bukan hanya di akhirat. Di dunia pun tenang hidupnya. Bagaimana balasan dari sabar itu? Dihapuskannya dosa. Jadi ketika orang sakit, kena musibah, ya Allah alhamdulillah nih. Antum gak beramal apa-apa, dosanya dikurangin. Di PHK, alhamdulillah. Kurangin dosanya. Sakit kepala pusing, dikurangin dosanya. Luka, dikurangin dosanya. Suntuk, sumpek, dikurangin dosanya. Yakin dengan pahala itu. Insya Allah antum mampu untuk bersabar. Yang ketiga, yakin ada optimis. Kalau tadi yakin sama pahala, sekarang yakin ada solusi. Sebesar apa antum solusi. Malam sepanjang apapun, pasti ada fajar yang terbit. Keyakinan dengan solusi ini yang menyebabkan antum terus berbaik sangka sama Allah. Insya Allah selesai urusan. Ada seorang ulama yang mengatakan sabar itu seperti puasa. Dimulai terbit fajar ya, Allahu Akbar. Nanti perlahan-lahan masih kuat. Pagi itu biasanya masih kuat tuh. Nanti jam 9 Allah mulai panas. Melihat orang makan es krim, makan es campur, itu menelan air liur. Sabar. Tapi ketika ingat, enggak. Bentar lagi adzan maghrib. Adzan bentar lagi. Makanya kenapa orang-orang yang puasa itu kuat? Karena dia tahu bentar lagi adzan. Bentar lagi berbuka. Engkau akan bisa menikmatin. Lihat orang-orang yang puasa ini. Karena dia yakin. Musibah yang menimpa kita, dengan ujian yang datang, tatkala kita yakin dengan solusi, antum akan tenang. Nunggu bentar, semua yang akan datang itu dekat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 60. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Surat Ar-Rum ayat 60. Ayat berapa Ustaz? Ayat 60. A'udzu billahi fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifaka yu'minun. Maka bersabarlah engkau salam, sungguh janji Allah itu benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Nah, jangan sampai akhirnya kita gelisah menghadapi musibah yang datang. Kita bingung. Yakin Allah akan memberikan solusi. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam susahnya ketika 3 tahun Abi Thalib
3 tahun nih jemaah. Sampai sebagian sahabat tuh makan daun-daunan. Kalau sekarang teman-teman yang di lockdown nih, apalagi yang di POT, kira-kira yang di lockdown itu dapat tunjangan nggak? Mana yang mau jawab? Dapat. Dapat berapa kira kalau uang Indonesia? Sekarang sudah turun menjadi 2.500.000 2 minggu. Itu per orang apa per keluarga? Itu per orang. Per orang. Masya Allah jemaah. Siap. Jadi kalau anaknya 5? Enggak, itu jadi kayak kepala keluarga. Iya, tapi kalau umumnya gara-gara coronavirus ini mereka kehilangan pekerjaan, gajinya dibayar sama pemerintah. Masya Allah. Gaji orang di PHK itu digaji pemerintah akhirnya. Masya Iya, karena mereka kehilangan pekerjaannya jadi Subhanallah jemaah. Artinya dalam kondisi lockdown, dalam kondisi susah, COVID ini, sebagian orang masih bisa hidup nyaman gitu loh. Nabi alaihi salatu bersama para sahabatnya itu 3 tahun diboikot. Ini lockdown belum 2 tahun. Berapa bulan lagi ada lockdown lagi. Itu 3 tahun. Tapi para sahabat yakin. Dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Sampai mereka makan daun-daunan. Sampai cerita sahabat bagaimana ketika malam hari dia kencing. Itu ketika dia kencing kok suara di jatuhnya air kencing dia. Dilihat ternyata kulit. Kulitnya binatang. Akhirnya dia ambil, dia cuci, lalu dia bakar. Setelah dia bakar, dia tumbuk. Dia makan, dia minum. Kata dia, aku kuat gak makan 3 hari setelah itu. Tapi mereka yakin Allah datangkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana itu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang musyrikin, kesepakatan untuk memboikot itu, akhirnya dimakan oleh binatang yang Allah kirimkan. Kemudian bagaimana orang-orang musyrikin tergerak hatinya, merasa. Dan para sahabat udah dididik, muslim nih dididik. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selesai. Maka hal ini yang membuat seorang ketika yakin dengan solusi, yakin nanti akan ada azan maghrib, dia kuat. Kuat dia jemaah. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada orang-orang yang sabar ya, ninggalin makan ini itu. Kita tanyakan, antum kok kuat? Ya bentar lagi kan Ustaz, kita makan udah. Nggak lama lagi. Dan selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, sama Allah. Ya kita perlu minta tolong. Karena yang namanya musibah itu kan berat. Ujian itu ya kita merasa sulit menghadapinya. Kalau tadi dikatakan COVID-19 ya. Untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang mungkin di PHK, yang mungkin sakit, macam-macam. Terus gimana Ustaz? Kita kan berpikir mau minta tolong sama siapa nih? Oh, anak punya kawan. Minta tolong sama Allah lah. Allah nyuruh sabri wassalam. Minta tolong tuh dengan sabar dan sholat. Di surat Al-A'raf ayat 128. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam menanamkan kesabaran di diri sahabat-sahabatnya menghadapi fitnah dengan menyuruh mereka minta tolong sama Allah. Artinya jangan bersandar kepada Nabi Musa, minta tolong sama Musa, sama Harun. Sama Allah minta tolongnya. Nah, silakan dibaca Surat Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى لقومه بالله واصبر
يستكبرون إن الأرض لله يورثها من يشاء عباده. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah jemaah. Itu yang ditanam. Minta tolong sama Allah. Ya gimana ya? Susah ini itu. Angkat tanganmu. Allahumma. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Urusannya mudah. Nggak akan ada orang yang susah terus-terusan di dunia. Akan ada kematian yang menyelesaikan kesusahan dia. Nggak ada orang yang bersenang-senang selama-lama kandat yang menyebabkan dia meninggalkan segala tugas kita. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ya. Cerita Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, qala hasbunallahu wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika api neraka. Api neraka. Api yang membakar pada waktu itu. Di masa Nabi Ibrahim yang dibuat untuk membakar beliau. Ketika dilemparkan ke sana, Nabi wakil. Cukup Allah bagi kami. Allah sebaik-baiknya penolong. Wa qala Muhammadun, dan dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika orang musyrikin nakuti Nabi dan para jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya orang itu berkonspirasi hancurkan kalian. Kalian takutlah menghadapi mereka. Ternyata hal itu tidak membuat takut Nabi dan para sahabatnya. Membuat mereka semakin beriman, bahkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Buat kami Allah sebaik-baik. Maka minta tolong sama Allah. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang mustahil. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, apinya nggak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Yunus di perut ikan, nggak mati Nabi Yunus alaihissalam. Maryam nggak punya suami, masih anak. Mungkin, ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Kemudian yang kelima, agar kita bisa bersabar, kita tuh perlu mencontoh orang sudah. Kita perlu mencontoh mereka gitu loh. Kayak apa sih musibah mereka, lalu bersikap mereka. Makanya tadi kita sebutkan di awal cerita para nabi, sejak Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, anak keturunan Nabi Ibrahim, yang mereka mendapati cobaan, ujian yang sangat dahsyat sekali. Uji sama istrinya, ada yang diuji sama suaminya. Nabi Lut ya sama kayak gitu. Asia uji sama suaminya Fir'aun. Zawajal menyebutkan di surat Hud ayat 120 bagaimana cerita-cerita itu semakin kokoh dalam menghadapi musibah. Nah, silakan dibaca. Surat Hud ayat 120.
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya dan peringatan bagi orang yang beriman. Subhanallah. Itu tuh cerita. Makanya kadang-kala kita tuh dikasih cerita. Banyak cerita yang sebenarnya ingin kita ceritakan. Dan sebagian mungkin kita mendengarnya kembali cerita itu akan menguatkan hati untuk menghadapi apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah bertakdir. Salah satu ayat 22